Doa wali misterius. Ya Allah, timpakan segera gempa dan tsunami seluruh Indonesia. Masya Allah, doa ini saya mendengarnya sangat takut, karena doa ini kami dengar dari orang-orang misterius yang kami temui. Beliau-beliau sering mencegat kami tatkala kami melakukan perjalanan, karena kami sendiri sering berjalan di mana-mana sendirian. Tiba-tiba ada orang-orang misterius mencegat kepada kami. Nah, orang-orang misterius ini jangan datang satu orang, tetapi bergantian begitu. Suatu ketika datang lagi, suatu ketika datang lagi. Dan mereka ini melarang kami agar jangan berdoa yang baik-baik untuk Indonesia. Jangan engkau halang-halangi takdir Allah yang sudah akan terjadi di Indonesia. Ceritanya ada beberapa orang ini maksudnya nggak datang bareng-bareng, tidak. Jadi kami sendiri Al-Fakir Al-Mu'allim ini kan sering datang di mana saja sendirian, ya, sendirian di tempat-tempat sepi, bukan di tempat-tempat ramai, ya, tempat-tempat sepi, ya, di gua, di gunung, di curug, di lembah begitu. Nah, ada beberapa orang misterius yang datang kepada kami. Beliau-beliau ini melarang kepada kami agar kami jangan berdoa yang baik-baik saja untuk Indonesia. Kemudian kami bertanya, mengapa nggak boleh doa-doa yang baik untuk Indonesia? Jawab beliau begini, karena mayoritas penduduk Indonesia sudah sangat keterlaluan, kelewat batas dalam kezaliman, kemaksiatan dan dosa-dosa. Sedangkan yang waras dan yang sadar tinggal sedikit sekali. Maka jangan engkau selalu berdoa yang baik-baik untuk Indonesia. Kemudian kami tetap ngeyel. Mengapa enggak boleh? Kami kan tetap berjuang, berusaha mengajak saudara-saudara kami yang mau, yang sadar, yang waras, tetap kami ajak untuk mengkaji Al-Quranul Karim, mengkaji sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian kami ajak untuk zikir dan doa secara serius untuk ekonominya, untuk keluarganya, untuk bangsa dan negara. Tetapi beliau malah marah-marah. Setelah marah-marah beliau menghilang, ya kan, sambil berdoa. Berdoanya, ya Allah, timpakan segera gempa dan tsunami seluruh Indonesia. Nah, doa semacam ini sering kami dengar. Artinya tatkala kami suatu ketika jalan-jalan sendiri lagi, ya, di tempat sepi, ya, kami kan jarang muncul di tempat ramai. Di tempat sepi ini kami buka nih, ya. Di tempat sepi kemudian ada lagi datang, sama. Jangan engkau teruskan doa yang baik-baik untuk Indonesia. Sudah sangat keterlaluan, sudah sangat kebangetan, kelewat batas mayoritas penduduk Indonesia ini. Baik itu pejabatnya, baik itu ulamanya, baik itu konglomeratnya, orang-orang kayanya, baik itu rakyatnya, seluruhnya sudah keterlaluan, kelewat batas. Para ulamanya, para kiainya lalai dan lupa, serta sibuk berdebat politik di grup-grup WA. Lihat saja, banyak sekali kiai ulama tidak berzikir dan berdoa, tetapi malah justru ribut berdebat di grup-grup WA, di medsos, masalah politik, bukan masalah ilmu pengetahuan. Oleh sebab itulah sudah rusak. Lihat saja para pejabatnya, lalai dan lupa, serta sibuk rebutan kursi dan kekuasaan, tidak sibuk untuk mensejahterakan rakyatnya. Lihat saja para saudagar dan orang-orang kaya, lalai dan lupa, serta sibuk menumpuk kekayaan individual. Yang kaya semakin kaya, yang miskin di mana-mana. Lihat saja para rakyatnya sudah miskin tetapi lalai dan lupa, serta sibuk mencari kesenangan duniawi dengan hal-hal maksiat dan dosa. Mereka sangat sulit sekali kalau diajak ngaji memperdalam Al-Quranul Karim. Mereka sangat sulit sekali kalau diajak datang ke pengajian-pengajian yang serius memperdalam, memahami Al-Quranul Karim. Sudah saatnya Indonesia tertimpa bala, bencana, musibah, malapetaka. Ya Allah, datangkanlah segera gempa dan tsunami di seluruh Indonesia. Masya Allah, kami kalau mendengar begini ini bergetar begitu. Hati kami bergetar, merinding, ya, agak takut begitu. Tetapi kami ini pasrah kembali kepada Allah. Kami hanya manusia lemah, hanya berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak saudara-saudara kami, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, untuk selalu eling lan waspada, ingat dan waspada, selalu sadar, mengkaji Al-Quranul Karim dimanapun, bukan hanya sekedar membaca,
tetapi memperdalam isi kandungannya, kemudian diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Memahami hadis diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai orang Islam, sehingga kehidupan kita itu sangat islami. Sejak tahun 2004 ketika kami dakwah di Kota Bontang, Kalimantan Timur, saat itu hari Minggu tanggal 26 Desember 2004. Jadi hari Minggu tanggalnya 26 Desember tahunnya 2004 terjadi tsunami besar di Aceh. Nah, setelah terjadi tsunami besar di Aceh itu, alhamdulillah masyarakat di sana itu diajak ngaji itu semangat karena ketakutan kalau terjadi tsunami. Tetapi berjalan setahun 2 tahun, yang ngaji sudah mulai putus satu, protol satu. Maksiat berkembang lagi. Nah, saat ini juga sama. Kita sudah mati-matian nih ngajak pengajian mulai dari dunia nyata sampai dunia maya. Ini kalau umat Islam diajak ngaji serius, alasannya macam-macam. Tapi mereka sok merasa suci. Nah, inilah yang menjadikan kerusakan. Nah, kalau kita misalnya mohon maaf sudah putus asa misalnya, tapi nggak boleh putus asa itu ya. La tayasu mir tauhillah, la tayasu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Jadi kalau seandainya putus asa, umat Islam diajak ngaji sulit, diajak untuk memperdalam Al-Quran dan hadis sulit, semuanya sibuk dunianya masing-masing, sibuk duniawi masing-masing, hanya mencari makan minum seperti binatang, hidupnya itu hanya cari kerja, makan minum, senang-senang, kawin, tidur, berak, seperti binatang begitu, nggak mau memperdalam Al-Quran dan hadis. Kemudian ya sedikit sekali orang-orang yang berdoa, maka bencana itu pasti datang, takdir Allah pasti datang. Makanya saya nyatakan nggak usah dilarang-larang saya berdoa kebaikan untuk Indonesia. Kalau memang doa saya sudah nggak mempan, kok bencana ini turun, ya silahkan turun. Memang antara doa dan bencana ini perang di antara langit dan bumi. Jika doa kami sudah lemah, ya silakan bencana turun. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.